Selamat malam. Di presentasi kali ini, saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan analisa keuntungan dan kerugian pembangkit listrik tenaga wind turbine atau Bayu pada sisi place, tempat, cost, untuk biaya, dan juga output energi atau daya listrik yang dihasilkan. Kita awali dengan abstrak bahwasanya di Indonesia itu kebutuhan listrik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun ketersediaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin berkurang, sehingga membutuhkan energi baru terbarukan seperti angin, air, dan yang eh, tidak ada habisnya, seperti sinar matahari dan lain-lain. Lalu tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji keuntungan pada area yang dibutuhkan untuk membangun atau instalasi turbin, kemudian biaya yang dibutuhkan oleh bin turbin untuk perakhiran pertama sampai nanti pada perawatan, dan juga pada outputnya, termasuk keuntungan mekanis maupun sistematis yang bisa dipakai di Indonesia. Lalu pembahasannya nanti kita mulai dari jenis turbin angin. Ada dua, yaitu TASH atau turbin angin sumbu horizontal, Savonius ya, dalam pembelajaran turbin. Kemudian yang kedua, turbin angin sumbu tegak atau vertikal, yaitu misalnya turbin angin Darius. Jadi ya, kita mulai untuk turbin angin sumbu horizontal. Turbin angin sumbu horizontal itu memiliki poros rotor utama dan generator listrik di puncak menara. Jadi dia butuh menara. Gitu kan. Turbin berukuran kecil diarahkan oleh sebuah baling-baling angin atau baling-baling cuaca. Kalau kita lihat di yang sederhana itu seperti penunjuk arah mata angin, arah pergerakan angin di rumah-rumah zaman dahulu, gitu ya. Kemudian untuk kelebihannya adalah dasar menara yang tinggi membolehkan akses ke angin yang lebih kuat. Jadi semakin tinggi angin ya, semakin tinggi dari permukaan tanah itu, maka akan semakin besar tekanan anginnya, kecepatan anginnya. Dan juga ketika kecepatan angin makin tinggi, maka akan memperbesar tekanan angin. Jadi yaitu perbedaan antara laju dan arah angin antara dua titik yang jaraknya lebih dekat di dalam atmosfer bumi. Jadi semakin dekat ke atmosfer itu semakin besar. Jadi semakin tinggi itu kecepatannya meningkat sampai maksimal 20%. Kemudian namun di balik itu semua ada kelemahannya ya. Kelemahannya itu kalaupun turbinnya tinggi, itu bisa mempengaruhi radar airport. Jadi radar airport itu kan seperti tower ya, dan kemudian turbin yang di Indonesia itu lebih tinggi daripada tower tersebut. Dan juga karena masih menggunakan gelombang secara manual, maka radar airport bisa terputus gelombangnya dari putaran baling-baling itu. Dan juga apabila dipasang di daerah yang dekat dengan istilahnya dengan tempat-tempat yang vital gitu, jadi itu bisa menghalangi jangkauan panah. Kemudian banyak terjadinya turbulensi. Lalu yang keempat yaitu membutuhkan mekanisme kontrol yaw tambahan untuk membelokkan kincir. Jadi ada yaw itu untuk membelokkan angin. Jadi ukurannya kecil, tapi dia bisa membelokkan kincirnya. Itu membelokkan kincirnya itu berdasarkan sensor nantinya. Ada seperti kemudi kapal itu di ujung turbin anginnya itu untuk memberikan sinyal kepada sensor yaw. Begitu. Berikut contohnya sumbu angin vertikal ya, cuma ini tidak ada di Indonesia, ini adanya di luar negeri. Baik, kita lanjut ke turbin angin sumbu vertikal, yaitu kelebihannya tidak membutuhkan struktur menara yang besar, karena bila-bila contohnya vertikal tidak membutuhkan mekanisme yaw, jadi dia cuma lanjut aja ke atas gitu. Kemudian TASP itu lebih dekat dengan tanah, jadi dia bisa menangkap angin itu dengan jarak yang lebih rendah gitu kan. Kemudian karena memanfaatkan air foil gitu kan, jadi mereka lebih mudah untuk menangkap angin.
dan juga memiliki drag yang lebih rendah daripada TASH gitu ya. Namun di balik itu semua juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah 50% dari efisiensi. Karena yang dimiliki drag yang dimiliki itu drag tambahan, maksud saya yang dimiliki itu ketika saat kincirnya berputar. Kemudian yang kedua, THC tidak mengambil keuntungan dari angin yang lebih kencang di elevasi yang lebih tinggi karena memiliki beberapa rongga dan juga sistem penangkap anginnya itu lebih rendah daripada THSH. Jadinya dia angin itu gampang lolos gitu. Dan juga apabila sudut airfoilnya dirubah menjadi sudut yang ekstrim ya atau mainstream, maka itu tidak bisa menjamin atau pasti akan gagal, atau kalau di pesawat itu stall, dia akan mengalami stall, dia tidak bisa menangkap angin sedikit pun. Dan yang ketiga, THSV itu mempunyai torsi awal yang rendah dan membutuhkan energi untuk mulai berputar. Jadi dia ada motor bantu, ada sebuah motor bantuan untuk memulai perputarannya. Jadi dihubungkan dengan sebuah kopel. Kemudian yang keempat, THSV yang menggunakan kabel untuk menyanggahnya memberi tekanan pada bantalan dasar karena semua berat rotor dibebankan pada bantalan. Jadi bebannya itu ada di pada dasar gitu, ada di pada pondasinya. Begitu. Jadi daya dorong ke bawah ketika angin bertiup itu jadi semakin kencang perputarannya itu, maka dia akan semakin menambah berat dari dasarnya. Kemudian ini kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Simulasi dan analisa pada ini dilakukan simulasi rotor dengan metode BEM, Blade Element Momentum, menggunakan software Q-Blade V0963 untuk memperoleh grafik pengaruh power. Kemudian TSR68 ini pada kecepatan 10 meter dapat menghasilkan daya lebih kurang 500 volt. Dan kemudian dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Memiliki panjang jari-jari 1 meter. Kita ambil yang sudut kecil ya. Saya ambil dari sebuah kutip artikel. Nanti artikel juga sudah saya kirimkan. Ini bisa dilihat di link di bawah berikut. Jadi kesimpulannya, turbin semua itu cocok untuk di Indonesia. Tapi yang lebih bisa digunakan di Indonesia adalah yang THSV ya, karena dia lebih mudah menangkap angin. Karena angin di negeri di iklim tropis itu cenderung kurang lebih lambat daripada yang di 4 musim. Makanya jadinya yang cocok adalah yang di THSV, yang di Savanius. Begitu kiranya. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti silakan tuliskan komentar di bawah atau di deskripsi. Terima kasih.